Hari ini tanggal 3 Februari 2025, pekan biasa yang keempat, merupakan peringatan fakultatif Santo Blasius, Uskup. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga. Yang pertama dari keluarga Fransiskus di Batumas, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Rosalina Imbuk, dan juga mohon kesehatan kesejahteraan untuk Mama Ana Muras, Dea Kevin Putri, Maria Konewat, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita, dan juga untuk Ibu Tresia Liubun yang hari ini memulai pemeriksaan darah untuk kemo pengobatan kanker payudaranya, dan juga untuk kesejahteraan dan kesehatan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camaipong, Bapak Putiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stepandi Michel, Stefani Rawi di Kota Wisata Ciremsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent, Malvin, dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anus Aldesia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Dan juga untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Stresna mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S. Aloysius, dan juga untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim, dan juga untuk Ibu Agnes Vela dan keluarga di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Mei di Kucing, untuk Ibu Maria Gewini Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husin, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Kavya Yupita, Jeffrey Leong, Jeffrey Nidim di Arupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Agustinus, Minarni, Felicitas, Elizabeth, Martin, Febrian Thomas, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk keluarga Anti Sylvia di Kucing Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli Nancy Sugianto di Surabaya, untuk Ibu Cameliang di Manado mohon kelancaran urusan tanah. Dari Bapak Rafael Hendra Satyo, Enyo Syokwan di Sydney, Australia, sakit kanker paru-paru dipulihkan kesehatannya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Alangkah berlimpah kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Orang harus menerima iman agar dapat bertahan terhadap segala macam cobaan, seperti para hakim Daud dan para nabi. Tetapi sekali kita peroleh, maka kita cenderung untuk mengamankannya. Orang yang disembuhkan dalam Injil berusaha untuk tetap mengikuti Yesus, tetapi ia disuruh mewartakan ke segala penjuru apa yang diperolehnya. Bila kita menemukan Tuhan, cara mengamankannya ialah dengan mewartakan Dia dan membagikan anugerahnya kepada sesama. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian setiap orang Engkau kenal namanya. Semoga kami mengalami pemeliharaan-Mu yang penuh kasih sayang, dan perkenankanlah kami memasuki kedamaian-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tentang tokoh-tokoh iman, aku kekurangan waktu bila hendak menceritakan tentang Gideon, Barak dan Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Berkat iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa dan memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang dan telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Berkat iman, para ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab mereka dibangkitkan. Ada lagi orang-orang yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, karena mereka mengharapkan kebangkitan untuk hidup yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari batu, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba atau kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini bukan tempat yang layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan dalam celah-celah gunung. Iman mereka telah memberikan suatu kesaksian yang indah, namun mereka semua belum memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita semua. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai meraih kesempurnaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah berlimpah kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap pada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau lindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap pada Tuhan.
Terpujilah Tuhan, Ia telah menunjukkan kasih setia-Nya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Dalam kebingungan aku sangka, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi ternyata Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Cintailah Tuhan, hai semua orang yang disayanginya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan, tetapi orang congkak dihukumnya tanpa tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan para murid di seberang danau Galilea, di daerah Gerasa. Baru saja turun dari perahu, datanglah kepada Yesus orang yang kerasukan roh jahat dari makam. Orang itu diam di sana dan tiada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu dipatahkannya dan belenggu dilepaskannya, sehingga tiada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, ia berlari, ia mendapatkannya, lalu ia menyembah dengan keras berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Putra Allah Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan, "Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi yang sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu minta kepada Yesus, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, dan biarlah kami merasukinya." Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah para gembala babi itu, mereka menceritakan hal itu di kota dan kampung-kampung sekitar, dan keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang kerasukan itu duduk, berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Mereka telah melihat sendiri hal itu, menceritakan apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus meninggalkan daerah mereka. Maka Yesus naik ke perahu, sedang orang tadinya kerasukan setan minta supaya diperkenankan menyertai dia. Tetapi Yesus menolaknya dan berkata, "Pulanglah ke rumah kepada orang-orang sekampung dan beritahukan mereka segala yang dilakukan Tuhan bagimu, dan ceritakan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Orang itu pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tanah Gerasa bagi orang Israel termasuk daerah kafir. Penduduknya hidup di gua-gua dan makan seperti babi. Pendapat demikian itu mau diberantas Yesus, dan Ia menunjukkan kedatangannya juga untuk mereka. Orang yang semula keranjingan setan disuruhnya
menceritakan apa yang diterimanya dari Yesus. Tiada orang yang ditolak Yesus. Ia datang untuk siapa dan siapapun tanpa pandang bulu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi mereka. Kami juga berdoa untuk Rosalina Imbuk dan juga Ibu Tresia Liubun supaya Engkau pulihkan kesehatan mereka dan Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia supaya Engkau berikan keselamatan dan kehidupan kekal. Kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab itu sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa umat manusia, berkatilah kami dalam persembahan ini menjadi putra dan putrimu, menjadi orang yang menyandang nama Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus bersabda, pulanglah ke rumah dan kampungmu, dan beritakanlah segala sesuatu yang dilakukan Tuhan, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur bahwasanya Yesus telah mewartakan nama-Mu. Kami mohon semoga kami pun mewartakan cinta kasih-Mu kepada semua orang dimanapun. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selimpah berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.